Nah ini acara dua sisi. Nah itu sisinya dia begitu. Ya sisinya sini gimana nih? Tadi tengah-tengah. Nasdem punya sisi lain yang lebih rasional, yang lebih logis, yang lebih historik gitu ya, yang lebih sosiologis gitu kan. Yang lebih filosofis yang lebih, juga. Ya filosofis juga. Jadi gini, pertama mundur. Lebih baik kalau gentle mundur. Ya. Pernyataannya kan begitu. Ya. Komitmen Nasdem dengan pemerintahan ini bukan 2 tahun, 3 tahun. Tapi 5 tahun. Sampai selesai. Ketika dia ada di dalam, selama dia tidak ada cacat, kena korupsi, kesenggol nepotisme atau apa-apa, ya kan? Nah itu hak presiden, memang hak presiden. Nah itu otomatis. Tapi meskipun presiden itu punya hak, dia dapat jabatan presiden itu tidak ujuk-ujuk. Bukan kun fayakun, jadi maka jadi. Tapi itu ada effort yang luar biasa dari seluruh kekuatan pendukung termasuk partai politik, relawan, dan termasuk di dalamnya adalah Nasdem. Sehingga ketika dia menggunakan kekuasaannya itu harus melihat faktor sosiologis, faktor politis, faktor historis. Juga. Sejauh mana peran Nasdem. Nah itu Jokowi kan tahu persis. Jangan lupakan jasa Nasdem gitulah. Ya pokoknya kira-kira begitulah ya. Tapi ini pernyataan saya ini tentu saja bukan hanya kepada Pak Jokowi. Siapapun presidennya. Tidak serta-merta, tidak begitu gampang mereshuffle hanya gara-gara secara letter dia punya kekuasaan, kemudian memahami pasal bahwa presiden punya kekuasaan itu kemudian secara gramatikal atau secara letterlek, secara harfiah. Itu tidak bisa, itu jadi masalah. Kecuali kalau presidennya kayak PDIP nyusul sendiri, tanpa ada koalisi kecuali boleh. dia itu data sendiri, partai sendiri, itu tuh. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kinerja. Loh, partai-partai yang disebut, ini secara evaluasi publik maupun pemerintahan yang saya baca kemarin, ini termasuk menteri yang sukses. Tapi menurut Komisi 4 nih selaku mitra kerjanya. Bukan Komisi 4, Komisi 4 yang bunyi itu kan ada kinerjanya. Kalau yang disampaikan Pak Jarod itu kan mungkin dia datanya sendiri kan. Kita punya data yang berbeda, mungkin seleranya sendiri kan. Mungkin kepentingannya sendiri. Ini kan beberapa sisi, jadi perspektif lain kan juga harus dilihat. Nah, faktanya kemarin dia punya penghargaan berkali-kali Kementerian Pertanian ini. Ya kan? Kemudian masa pandemi, dialah kementerian yang nyumbang begitu besar untuk masa-masa sulit bangsa ini. Itu Kementerian Pertanian. Ini hanya berbeda cara pandang berarti ya. Menurut teman-teman Komisi 4, sisi ini publik harus juga tahu. Ya, harus juga tahu publik seperti ini ya. Jangan hanya mengandalkan satu perspektif. Karena perspektifnya itu sungguh berbau kejengkelan, berbau berbau kejengkelan itu gimana tuh? Ya, berbau kedengkian ya. Nah, sisi lain sebentar Pak, saya belum selesai. Ini harus saya tanya nih. Di sisi lain yang terkait misalnya itu tadi soal antitesa. Ya Allah, ini berkali-kali kita sampaikan. Orang yang menyampaikan itu bukan resmi dari Partai Nasdem. Bahkan sudah tidak di Partai Nasdem. Dan sudah tidak di Partai. Ini kok masih diulang-ulang. Ini kan berarti ini kan masih namanya ada yang tidak melihat, menilai orang itu tidak objektif. Enggak, berarti masih ada yang sisinya nyangkut sendiri aja, kepentingannya sendiri aja. Kepentingan sendiri ini jangan berdasarkan kedengkian, kejengkelan kalau katanya memberikan penilaian tadi, Bung Andreas. Bukan, itu dilihat dari berbagai sisi. Kalau kita lihat tadi kalau Gus Coy menyampaikan bahwa tidak ada cacat secara bahkan dapat penghargaan loh katanya kementeriannya. Nah kalau menyatakan bahwa di Nasdem adalah antitesa dari pemerintahan Jokowi secara politik sebenarnya cacat secara politik gitu. Karena ya kita sama-sama ada di dalam satu barisan. Sebentar, tapi kemudian Nasdem tidak pernah menyatakan antitesa, itu orang namanya Pak Zulfan.
Iya, Lalu kita tahu. kemudian Suara karena ini pribadi tidak katanya. sesuai dengan Oke. pandangan partai, maka dia dinonaktifkan. Itu kan? Oke. Nasdem punya pandangan dengan mengusung ini bukan untuk periode ini 2024 2029 Pak Hukum. Tapi Sebentar. sebenarnya kan kemudian secara kerangka kita fakta, Halo? Pak Gus Joy, Kerangka Bergantian. kita Kan lihat. adalah dalam pemerintahan itu tetap ada sustainable. Itu sudah kita Oke. disahkan. Ada keberlanjutan. Tapi juga harus ada perubahan. Itu clear. Konsep ini clear, tinggal nanti dielaborasi. Jadi tidak revolusi. Oke. Karena mekanisme pergantian kepemimpinannya adalah demokrasi. Sebentar, Bukan bagaimana dengan ini revolusi. Gus Coy? Tadi Jadi kebijakan lama pernyataan tetap bahwa dijalankan yang baik-baik. Gus Coy, ini harusnya kan bukan disarankan mundur nih, harusnya mengundurkan diri saja. Nah itu gimana responnya? Tapi nanti responnya dijawab ya. Oh, Kita jeda baik. dulu sebentar. Oke. Dua sisi kembali sesaat lagi.